Mengapa kita menginginkan apa yang tidak bisa kita miliki? Mengapa ketidakhadiran membuat hati semakin rindu? Ini adalah sifat manusia. Kelangkaan menciptakan nilai. Semakin sedikit sesuatu tersedia, semakin besar keinginan kita terhadapnya, dan hubungan pun tidak berbeda. Saat Anda berhenti terlalu mengupayakan sesuatu, berhenti membuktikan nilai Anda, dan malah mundur, sesuatu akan berubah. Pesan teks yang dulu tidak terjawab sekarang dia yang mengecek. Panggilan yang dulu Anda mulai sekarang dia yang menghubungi. Mengapa? Karena ketika Anda melepaskan diri, Anda memicu salah satu kekuatan psikologis paling kuat dalam sifat manusia, loss aversion atau keengganan kehilangan. Orang takut kehilangan sesuatu yang pernah mereka anggap remeh, dan seorang pria yang rela pergi menciptakan energi yang mustahil untuk diabaikan. Jika Anda berada dalam situasi di mana seorang wanita bertingkah menjauh, menganggap Anda remeh, atau hanya tidak membalas energi Anda, ada satu hal yang membalikkan seluruh naskah pelepasan. Tapi melepaskan diri bukan hanya tentang membuatnya merindukan Anda, ini tentang mendapatkan kembali kekuatan Anda. Ini tentang mengingatkan diri sendiri bahwa Anda adalah hadiahnya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda melepaskan diri? Bagaimana reaksinya? Dan yang paling penting, bagaimana Anda berubah dalam prosesnya? Mari kita bahas semuanya. Nomor 1. Dia merasakan kekosongan sejak saat Anda menarik diri. Seluruh dinamika kekuasaan berubah. Sebelumnya, dia hidup dengan kepastian bahwa Anda akan selalu ada, baik dia mengakuinya atau tidak. Dia merasa nyaman mengetahui bahwa Anda adalah konstanta dalam hidupnya, pesan singkat, panggilan telepon, kehadiran yang bisa dia andalkan bahkan ketika dia menerimanya begitu saja. Tapi kemudian Anda menarik diri dan tiba-tiba udara berubah. Ketidakhadiran Anda menciptakan kekosongan yang sebelumnya tidak ada. Dia menggulir ponselnya dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia menyadari sesuatu. Tidak ada pesan dari Anda, tidak ada kabar, tidak ada validasi. Keheningan yang Anda tinggalkan berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Inilah saatnya dia mulai merasakan apa yang tidak pernah dia kira akan dia rasakan, ketidakpastian. Dan ketidakpastian adalah kekuatan yang kuat. Ia mengganggu kenyamanan, memicu rasa ingin tahu, dan menyalakan kerinduan. Anda lihat, orang jarang menghargai sesuatu sepenuhnya saat masih dalam jangkauan. Hanya ketika sudah hilang mereka mulai memahami nilai sebenarnya. Seorang wanita, tidak peduli seberapa amannya dia dulu, tidak terkecuali dari aturan ini. Ketidakhadiran Anda memaksanya untuk melihat ke dalam, untuk menghadapi kebenaran yang selama ini dia hindari. Anda lebih penting daripada yang dia akui, bahkan pada dirinya sendiri. Ini bukan tentang manipulasi, ini tentang harga diri. Sebuah prinsip yang berakar dalam stoicisme adalah mengetahui apa yang Anda kendalikan dan yang lebih penting, apa yang tidak. Anda tidak dapat memaksa siapapun untuk melihat nilai Anda, tetapi Anda dapat memutuskan di mana Anda menginvestasikan energi Anda. Saat Anda melepaskan diri, Anda berhenti mengejar validasi dan mulai mewujudkan penguasaan diri. Bayangkan Marcus Aurelius berdiri di tengah kekacauan Roma, mempertahankan ketenangannya sementara dunia di sekitarnya menuntut perhatiannya. Dia tidak memohon persetujuan atau menyia-nyiakan kedamaiannya untuk mencoba dipahami. Dia tetap tenang, hanya dikendalikan oleh pikirannya sendiri. Itulah seperti apa pelepasan itu, bukan kepahitan, bukan balas dendam, tetapi rasa diri yang tenang dan tak tergoyahkan. Dan itulah yang akan dia rasakan, perubahan energi Anda. Ketiadaan kehadiran Anda akan melakukan apa yang tidak pernah bisa dilakukan oleh kata-kata. Itu akan membuatnya bertanya-tanya, membuatnya mempertanyakan, dan dalam banyak kasus, membuatnya merindukan Anda. Tetapi pada saat itu, Anda akan sudah bergerak maju, bukan karena Anda sedang bermain-main, tetapi karena kedamaian Anda, waktu Anda, dan fokus Anda terlalu berharga untuk disia-siakan pada seseorang yang tidak menghargainya ketika mereka memiliki kesempatan. Pelepasan bukanlah tentang membuatnya menderita, ini tentang membebaskan diri Anda sendiri. Nomor 2. Misteri memicu intrik. Wanita secara alami tertarik pada rasa ingin tahu dan misteri. Ketika semuanya dapat diprediksi, tidak ada intrik. Ketika Anda selalu hadir, dia tidak pernah bertanya-tanya tentang Anda. Dia tahu persis di mana posisinya dengan Anda. Tapi sekarang ada ruang, dan dengan ruang itu datang ketidakpastian. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia melihat orang lain? Apakah dia sudah move on? Apakah saya salah tentang dia? Ketidakpastian itu memicu ketertarikan, karena yang tidak diketahui jauh lebih menarik daripada yang familiar.
Dan jujur saja, ini adalah sifat manusia. Bukan hanya wanita, ini adalah bagaimana semua orang merespons nilai. Kita memperhatikan ketika sesuatu yang kita anggap remeh tiba-tiba hilang. Kita mulai mengevaluasi kembali, menebak-nebak, merasakan tarikan terhadap sesuatu yang kita kira telah kita pahami, tetapi sekarang menyadari bahwa kita tidak. Inilah efek dari pelepasan. Pikirkan tentang itu, siapa yang memegang lebih banyak kekuatan, pria yang terus menempel, terlalu banyak menjelaskan, dan terus-menerus mencari jaminan, atau pria yang mundur, melepaskan, dan percaya pada nilai dirinya sendiri. Wanita, seperti siapapun, tertarik pada kekuatan, dan kekuatan itu tidak berisik, tidak putus asa, itu kepercayaan diri yang tenang, jenis yang tidak membutuhkan validasi untuk merasa aman. Ketika Anda melepaskan diri, Anda mendapatkan kembali energi Anda. Anda berhenti mencurahkan perhatian Anda pada seseorang yang bahkan mungkin tidak menghargainya. Anda mengalihkan fokus kembali ke diri sendiri, tujuan Anda, pertumbuhan Anda, dan ironisnya, saat itulah dia mulai menyadari. Saat itulah dia mulai bertanya-tanya, mengapa dia tidak mengejar saya? Mengapa dia tidak mencoba membuktikan nilainya? Apakah saya salah menilainya? Dan saat itulah keseimbangan bergeser. Kesalahan terbesar yang dilakukan pria adalah berpikir bahwa usaha saja menciptakan ketertarikan, tetapi usaha tanpa harga diri hanyalah keputusasaan. Seorang pria stoik tahu bahwa nilainya tidak ditentukan oleh apakah seorang wanita memilihnya atau tidak. Nilainya adalah miliknya sendiri. Semakin sedikit Anda mengejar, semakin dia bertanya-tanya. Semakin Anda melepaskan diri, semakin dia tertarik, bukan karena Anda sedang bermain-main, tetapi karena Anda telah menjadi pria yang tidak perlu mengejar. Sekarang, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan, pernahkah Anda memperhatikan dinamika ini dalam hidup Anda sendiri? Ketika seseorang tiba-tiba menjauh, apakah Anda mendapati diri Anda memikirkannya lebih banyak? Tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar. Pernahkah Anda mengalami pergeseran ini sebelumnya? Atau cukup tinggalkan, kekuatan itu tenang, di kolom komentar jika pesan ini sesuai dengan Anda. Nomor 3. Persepsinya tentang Anda berubah. Saat Anda benar-benar mundur dari seorang wanita, sesuatu yang menarik mulai terungkap. Rasanya seperti perubahan di udara, perubahan dalam dinamika yang dulu ia terima begitu saja. Dulu, Anda selalu ada, hadir, bersemangat, dan bersedia memberikan waktu dan energi Anda setiap saat. Dia mungkin tidak menghargainya, tetapi dia juga tidak serta-merta menilai itu. Itulah sifat manusia, kita tidak menghargai apa yang terasa terjamin. Tetapi ketika Anda melepaskan diri, ketika Anda menarik diri dari kehadiran yang konstan itu, dia mulai melihat Anda secara berbeda. Anda tidak lagi hanya pilihan lain, hanya pria lain yang selalu mengorbit di dunianya. Tiba-tiba Anda menjadi kontras, sesuatu yang langka, sesuatu yang unik. Dan dalam ketidakhadiran itulah dia mulai menyadari perbedaan antara Anda dan yang lainnya. Pelepasan adalah kekuatan karena memaksa Anda dan dia untuk melihat sesuatu sebagaimana adanya. Dia mulai membandingkan. Dia menyadari bagaimana pria lain tampaknya mendambakan perhatiannya, bagaimana mereka mencari validasi, bagaimana mereka berusaha keras untuk sedikit persetujuan darinya, dan kemudian ada Anda, pria yang tidak mengejar, yang tidak membutuhkan dia untuk merasa utuh. Kontras itu sendiri membuatnya melihat nilai Anda dengan cara yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Wanita tidak menghormati pria yang bergantung pada mereka, mereka menghormati pria yang bisa berdiri tegak sendiri. Ketika Anda melepaskan diri, dia tidak lagi dapat mengkategorikan Anda sebagai salah satu dari banyak orang yang mencari persetujuannya, melainkan dia melihat Anda sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda, seseorang yang mungkin dia lewatkan tetapi sekarang tidak bisa diabaikan. Disinilah stoicisme berperan. Filosofi ini mengajarkan kita bahwa keterikatan pada apapun yang eksternal, baik itu kekayaan, status, atau kasih sayang orang lain, hanya akan menyebabkan penderitaan. Ketika Anda bergantung pada perhatian seorang wanita untuk harga diri Anda menyerahkan kekuasaan atas emosi Anda padanya. Tetapi ketika Anda melepaskan, ketika Anda merangkul pelepasan, Anda merebut kembali kekuatan itu. Anda menjadi berpusat pada diri sendiri, bukan pada persetujuan orang lain. Pikirkan tentang Epictetus yang mengatakan, kekayaan tidak terdiri dari memiliki banyak harta, tetapi dalam memiliki sedikit keinginan. Ketika Anda melepaskan diri, Anda membebaskan diri dari kebutuhan akan validasi eksternal. Saat Anda berhenti mendambakan perhatian, berhenti mengejar ilusi, dan menerima sesuatu sebagaimana adanya,
Anda menjadi tak tergoyahkan dan secara paradoks, saat itulah orang mulai mengenali nilai Anda yang sebenarnya, karena pria yang tidak menginginkan apapun adalah pria yang tidak dapat dikendalikan. Jadi, jika Anda telah memberi terlalu banyak, jika Anda telah terlalu mengupayakan sesuatu, mundur selangkah, rebut kembali energi Anda, alihkan ke diri sendiri, tujuan Anda, pertumbuhan Anda sendiri. Wanita yang tepat akan mengenali nilai Anda dan jika dia tidak, maka dia tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi bagian dari jalan Anda sejak awal. Nomor 4. Dia mempertanyakan perasaannya sendiri. Saat Anda mulai melepaskan diri dari seorang wanita, pada awalnya mungkin tampak seperti tidak ada yang terjadi. Dia melanjutkan seolah-olah semuanya normal, seolah-olah ketidakhadiran Anda tidak memengaruhinya. Tetapi di balik eksteriornya yang tenang, sesuatu bergeser. Keraguan mulai menyusup masuk. Mengapa dia tidak mengirimiku pesan? Mengapa dia tidak peduli lagi? Apakah aku melakukan kesalahan? Wanita adalah makhluk yang sangat emosional. Mereka mungkin tidak selalu menunjukkannya, tetapi ketika sesuatu mengganggu keseimbangan emosi mereka, mereka merasakannya. Ketidakhadiran Anda yang tiba-tiba menciptakan kekosongan emosional, keheningan yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dia mungkin telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia memegang kendali, bahwa dialah yang menentukan, tetapi sekarang dia mempertanyakan segalanya. Inilah paradoksnya, ketika Anda mengejar, ketika Anda terus-menerus mencari perhatiannya, dia tahu bahwa dia memiliki Anda. Tidak ada urgensi, tidak perlu baginya untuk merenungkan perasaannya. Tetapi saat Anda mundur, saat Anda menghilangkan energi Anda dari dunianya, dia ditinggalkan dengan tidak lain hanyalah pikirannya sendiri dan dalam ruang itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia meremehkan Anda. Sudah menjadi sifat kita sebagai manusia untuk menghargai apa yang kita pikir mungkin akan kita kehilangan. Kaum Stoa sangat memahami hal ini. Mereka mempraktikkan premeditatio melancholia, tindakan membayangkan kehilangan untuk menghargai apa yang mereka miliki. Seorang wanita ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa kehadiran Anda tidak lagi terjamin, mulai menilai kembali bagaimana perasaannya yang sebenarnya terhadap Anda. Mungkin dia berpikir dia bisa menggantikan Anda dengan mudah, mungkin dia percaya Anda hanyalah pilihan lain, tetapi sekarang ketidakhadiran Anda memaksanya untuk menghadapi kebenaran yang meresahkan. Anda tidak semudah itu digantikan seperti yang dia kira dan terkadang dalam kesadaran itu, dia mulai merasakan sesuatu yang tidak dia duga, penyesalan. Anda lihat, ketertarikan tumbuh subur dalam ruang. Api membutuhkan udara untuk menyala dan hubungan emosional wanita dengan Anda membutuhkan momen ketidakhadiran untuk memperdalam. Ketika Anda melepaskan diri, Anda mengubah dinamika. Anda tidak lagi menjadi pria yang mati-matian mencari validasinya, Anda adalah pria yang menghargai dirinya sendiri cukup untuk menjauh dan itu sangat kuat. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana ketidakhadiran Anda membuat seseorang memikirkan kembali perasaannya terhadap Anda, atau mungkin Anda mengalaminya sendiri, menyadari terlalu terlambat nilai seseorang yang pergi? Pergeseran perspektif ini sangat kuat dan mengungkapkan kebenaran yang mendalam tentang sifat manusia. Kita hanya benar-benar menghargai apa yang kita takut kehilangan. Saya ingin mendengar pendapat Anda, tulis komentar di bawah dan bagikan pengalaman Anda. Atau jika Anda hanya ingin menunjukkan bahwa Anda memperhatikan, ketik, ketertarikan tumbuh subur dalam ruang. Mari kita lanjutkan percakapan ini. Nomor 5. Egonya terpukul. Jujur saja, kebanyakan wanita terbiasa dikejar sejak usia dini. Mereka telah belajar bahwa pria akan bersaing untuk mendapatkan perhatian mereka, membuktikan diri mereka, dan berusaha keras untuk memenangkan mereka. Ini adalah pola yang begitu mendarah daging sehingga banyak yang bahkan tidak memikirkannya dua kali. Tetapi apa yang terjadi ketika Anda melepaskan diri? Apa yang terjadi ketika Anda berhenti mencari validasi, berhenti mengejar, dan malah mengalihkan fokus Anda ke dalam? Dinamikanya berubah sepenuhnya. Tiba-tiba dia tidak lagi menjadi pusat dunia Anda. Perhatian yang pernah dia terima dari Anda menghilang dan ketidakhadiran itu menciptakan kekosongan yang tidak pernah dia duga. Awalnya dia mungkin mengabaikannya, berasumsi Anda akan kembali seperti yang dilakukan banyak orang lain, tetapi ketika Anda tidak melakukannya, ketika Anda tetap tidak tergerak, tenang, dan sepenuhnya fokus pada jalan Anda sendiri, saat itulah sesuatu bergeser di dalam dirinya. Dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, apakah saya salah menilainya? Apakah dia tidak tertarik pada saya seperti yang saya kira? Mengapa dia tidak bereaksi seperti yang saya harapkan? Pikiran-pikiran ini mulai membuatnya gelisah karena dia yakin dia memegang kendali dan sekarang kepastian itu hilang.
Bayangkan seorang wanita yang terbiasa memiliki pria yang terikat di sekeliling jarinya. Dia tahu bagaimana membuat mereka terus mengejar, bagaimana menciptakan misteri yang cukup untuk membuat mereka tetap terpikat, tetapi kemudian ada Anda. Anda tidak bermain-main, Anda tidak bereaksi, Anda tidak menunggu langkah selanjutnya untuk menentukan bagaimana perasaan Anda. Sebaliknya, Anda tenang, dan berakar kuat pada nilai Anda sendiri. Itu membuatnya gelisah, itu langka, dan apa yang langka itu berharga. Seorang pria yang tidak mencari persetujuan itu menarik karena dia mewakili sesuatu yang berbeda, tantangan, kehadiran yang tidak mudah tergoyahkan. Wanita menyadarinya, mereka merasakan ketika seorang pria beroperasi dari tempat kekuatan batin daripada dari keputusasaan untuk mendapatkan perhatian, dan itu sendiri menciptakan daya tarik yang kuat. Tetapi disinilah stoicisme mengambilnya selangkah lebih jauh. Epictetus pernah berkata, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam hidup. Ia dimenangkan dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Reaksi seorang wanita terhadap pelepasan Anda, itu di luar kendali Anda. Apakah dia merindukan Anda, mengejar Anda, atau pergi, itu adalah keputusannya, bukan keputusan Anda. Apa yang dapat Anda kendalikan adalah pola pikir Anda, disiplin Anda, dan rasa harga diri Anda, dan saat Anda sepenuhnya merangkul kebenaran itu, Anda membebaskan diri dari kebutuhan akan validasi eksternal. Anda menjadi pria yang tidak terikat oleh persetujuan orang lain, tetapi oleh rasa tujuan dirinya yang tak tergoyahkan. Inilah mengapa pelepasan begitu kuat. Ia memaksanya untuk menghadapi sesuatu yang jarang ia alami, ketidakpastian. Itu membuatnya melihat Anda secara berbeda, itu mengubah seluruh dinamika. Alih-alih Anda yang berusaha membuktikan diri, dia mulai mempertanyakan apa yang mungkin telah dia hilangkan, dan saat dia mulai merasakannya, saat dia menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki perhatian Anda sesuai perintah, saat itulah dia mulai menginginkannya kembali. Tetapi inilah kuncinya, ketika Anda benar-benar melepaskan diri, ketika Anda merangkul pola pikir seorang pria yang utuh dalam dirinya sendiri, Anda tidak membutuhkan reaksinya, Anda tidak membutuhkannya untuk mengejar Anda bahkan tidak membutuhkannya untuk menyadari karena validasi Anda berasal dari dalam. Itulah kekuatan pelepasan, dan itulah jenis pria yang, apakah mereka mengakuinya atau tidak bisa tidak tertarik pada wanita. Nomor 6. Dia mulai mengejar Anda. Awalnya dia mungkin bertindak acuh tak acuh, seolah-olah ketidakhadiran Anda tidak memengaruhinya. Dia bahkan mungkin menggandakan kesunyiannya, berasumsi bahwa Anda pada akhirnya akan menyerah dan mengejarnya lagi, tetapi itu hanyalah permukaan. Apa yang tidak disadari oleh kebanyakan pria adalah bahwa wanita mengalami ketidakhadiran emosional secara berbeda daripada pria. Bagi seorang wanita, koneksi dan validasi seringkali datang dari sumber eksternal, perhatian, afirmasi, dan kehadiran seorang pria yang pernah memprioritaskannya. Seorang pria, terutama yang mewujudkan stoicisme, belajar menemukan validasinya dalam dirinya sendiri. Dia menguasai emosinya daripada membiarkan emosi menguasainya, dan ketika dia benar-benar melepaskan diri, ketika dia tidak lagi mencari persetujuannya, dinamikanya bergeser secara mendalam. Awalnya dia mungkin berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak peduli, dia bahkan mungkin meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia lebih baik tanpanya, tetapi kemudian sesuatu mulai berubah. Ketidakhadiran mulai terbentuk dalam benaknya. Ruang yang pernah Anda tempati, perhatian Anda, kehadiran Anda, validasi Anda sekarang kosong, dan sifat manusia terprogram untuk menolak kehilangan. Kita menginginkan apa yang terlepas dari kita. Anda mungkin melihat tanda-tanda halus, dia mulai melihat cerita Instagram Anda lebih sering, dia secara tidak sengaja menyukai foto lama, atau dia menghubungi dengan sapaan santai. Ini bukanlah kebetulan, ini adalah ujian, upaya kecil untuk melihat apakah dia masih memiliki pengaruh atas Anda. Dia ingin tahu apakah Anda masih pria yang bisa dia andalkan untuk mendapatkan perhatian, jika Anda masih pria yang akan menyerah pada sedikit pun minat. Kebanyakan pria gagal pada saat ini, mereka terpancing, berpikir dia menghubungi berarti dia merindukan saya, tetapi kenyataannya dia hanya menguji ombak. Dia ingin melihat apakah Anda benar-benar telah berubah atau jika Anda masih menunggu dalam bayangan, berharap dia kembali. Disinilah stoicisme memberi Anda keunggulan. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kekuatan ditemukan dalam kehadiran, bukan kepemilikan. Anda tidak perlu memiliki perhatiannya untuk memiliki dampak, justru ketidakhadiran Anda yang menciptakan daya tarik terkuat. Semakin sedikit Anda bereaksi, semakin dia mulai merasakan kekosongan yang Anda tinggalkan.
Inilah mengapa pelepasan begitu kuat. Ia memaksanya untuk mengkalibrasi ulang, membuatnya bertanya-tanya, apakah saya salah menilainya? Apakah saya meremehkannya? Dan saat itulah pergeseran benar-benar terjadi karena seorang pria yang tidak terganggu, yang bergerak dengan tujuan daripada emosi menjadi lebih menarik, lebih berharga. Dia tidak mengejar, dia tidak menunggu, dia hanya hidup dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan, pernahkah Anda memperhatikan pergeseran ini terjadi dalam pengalaman Anda sendiri? Mungkin Anda pernah melihatnya terjadi pada seseorang yang Anda kenal. Apapun pemikiran Anda, tuliskan di kolom komentar, saya ingin mendengar perspektif Anda, atau jika Anda hanya ingin menunjukkan bahwa Anda bagian dari perjalanan ini, tinggalkan komentar, kekuatan ditemukan dalam kehadiran, bukan kepemilikan. Mari kita lihat berapa banyak dari kita yang memahami kekuatan pelepasan sejati. Nomor 7. Pikiran Anda sendiri menjadi lebih jernih. Ketika Anda terikat secara emosional dengan seorang wanita, rasanya seperti memakai penutup mata. Anda tidak melihat sesuatu sebagaimana adanya, hanya sebagaimana yang Anda inginkan. Pikiran Anda menciptakan ilusi, versi dirinya yang bahkan mungkin tidak ada di luar ekspektasi Anda sendiri. Mungkin Anda telah membesarkannya di kepala Anda sebagai, yang satu, mungkin Anda telah membenarkan sikap dinginnya, jaraknya, kurangnya usaha, hanya agar Anda tidak perlu menghadapi kebenaran yang menyakitkan bahwa dia tidak benar-benar berinvestasi. Tetapi saat Anda melepaskan diri, rasanya seperti keluar dari kabut dan menuju sinar matahari. Semua yang dulunya kabur menjadi jelas. Anda mulai menanyakan pada diri sendiri pertanyaan yang seharusnya Anda tanyakan sejak awal, apakah dia benar-benar tipe wanita yang Anda inginkan dalam hidup Anda? Apakah dia benar-benar menghormati Anda atau Anda hanya nyaman baginya? Apakah Anda mengejar cinta atau Anda mengejar validasi? Jawabannya mungkin keras, tetapi itu perlu. Dan inilah intinya, sebagian besar waktu setelah Anda melepaskan diri dan melihat kenyataan apa adanya, Anda menyadari sesuatu yang kuat, Anda tidak benar-benar kehilangan banyak. Rasa sakit yang Anda takuti hanyalah pikiran Anda yang menolak perubahan. Disinilah stoicisme memberi Anda kejelasan. Seneca pernah berkata, kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan, dan inilah tepatnya yang terjadi dalam hubungan. Penderitaan, kerinduan, siksaan emosional, itu sebagian besar disebabkan oleh diri sendiri. Anda pikir Anda kehilangan sesuatu yang berharga, tetapi ketika Anda mundur dan mengamati dari tempat akal daripada emosi, Anda melihat kebenaran. Lihatlah seperti ini, jika seorang wanita benar-benar ditakdirkan untuk Anda, dia tidak akan mengharuskan Anda memohon waktu, perhatian, atau kasih sayangnya. Jika dia peduli, Anda tidak perlu terus-menerus membuktikan nilai Anda. Fakta bahwa Anda harus melepaskan diri sejak awal berarti ada sesuatu yang sudah tidak beres. Cinta sejati tidak mengharuskan Anda kehilangan diri sendiri dan begitu Anda berhenti memberikan energi kepada seseorang yang tidak pernah sepenuhnya ada, Anda mendapatkan energi itu kembali. Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda, rasa diri Anda, kedamaian pikiran Anda. Saat itulah segalanya berubah. Saat Anda melepaskan diri, Anda menjadi orang yang memegang kendali, bukan dia, bukan emosi Anda, bukan ketakutan Anda, hanya Anda dan itu adalah tempat kekuatan yang tidak dapat diambil siapapun dari Anda. Nomor 8. Dia menguji Anda, berharap Anda akan menyerah. Sekarang setelah dia mulai merasakan ketidakhadiran Anda, dia akan melakukan apa yang dilakukan semua manusia ketika mereka merasakan sesuatu terlepas dari mereka, dia akan menguji Anda. Mungkin dia mengirim sapaan santai hanya untuk melihat apakah Anda akan melompat pada kesempatan untuk membalas. Mungkin dia memposting gambar yang dirancang untuk memicu kecemburuan, sesuatu yang membuat Anda bertanya-tanya apakah dia sudah move on. Mungkin dia menggali kenangan lama, membangkitkan sesuatu yang sentimental untuk melihat apakah Anda masih merasakan hal yang sama. Ini bukanlah tindakan acak, ini adalah ujian. Dia ingin melihat apakah dia masih memiliki pengaruh atas Anda. Jika Anda terpancing, jika Anda bereaksi, jika Anda membalas secara instan, jika Anda menunjukkan bahwa Anda masih berinvestasi secara emosional, maka dia tahu dia masih memegang kendali, tidak ada yang berubah dan pada saat itu dia bisa kembali ke kenyamanannya, mengetahui Anda masih mengorbit di sekelilingnya. Tetapi apa yang terjadi ketika Anda tetap melepaskan diri, ketika Anda merespons tetapi tanpa urgensi, atau lebih baik lagi, ketika Anda tidak merespons sama sekali? Saat itulah ujian itu menjadi bumerang.
Tiba-tiba kendali yang dia kira dia miliki mulai terlepas. Dia mulai menyadari Anda bukan lagi pria yang dia kenal dulu. Seorang pria stoik memahami bahwa emosinya adalah tanggung jawabnya. Saat Anda membiarkan orang lain mendikte perasaan Anda menyerahkan kendali pada mereka. Pelepasan bukanlah tentang menghukumnya atau bermain-main, ini tentang merebut kembali pusat Anda. Ini tentang membuktikan pertama-tama pada diri sendiri bahwa Anda tidak tergoyahkan, bahwa kedamaian pikiran Anda tidak dapat dinegosiasikan. Bayangkan sebuah danau yang tenang. Dunia luar mungkin melemparkan batu ke dalamnya, mencoba mengganggu permukaan tenangnya, tetapi danau tidak mengejar riak-riak itu. Ia tetap tenang, mengetahui bahwa seiring waktu air akan kembali ke keadaan alaminya. Itulah esensi dari seorang pria yang telah menguasai pelepasan, dan ketika dia menyadari dia tidak bisa lagi menggoyahkan Anda, saat itulah dia mulai merasakan beratnya ketidakhadiran Anda, bukan karena Anda memaksanya, tetapi karena kekuatan Anda, penguasaan diri Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Nomor 9. Rasa hormatnya kepada Anda tumbuh. Rasa hormat adalah fondasi ketertarikan. Tanpa rasa hormat, cinta memudar. Tanpa rasa hormat, minat menghilang. Saat seorang wanita merasakan bahwa Anda tidak mudah tergoyahkan, bahwa emosi Anda tidak terikat pada setiap tindakannya, sesuatu bergeser. Dia mulai menghormati Anda, dan inilah kebenaran yang sulit. Seorang wanita tidak akan pernah benar-benar menginginkan pria yang tidak dia hormati. Banyak pria percaya bahwa ketertarikan dibangun di atas penampilan, uang, atau status. Meskipun hal-hal itu dapat memicu minat, mereka tidak mempertahankannya. Bentuk ketertarikan yang terdalam bukanlah tentang apa yang Anda miliki, tetapi tentang bagaimana Anda membawa diri Anda. Seorang pria yang menghormati dirinya sendiri, yang berdiri teguh pada nilai-nilainya, menciptakan kehadiran yang menuntut rasa hormat dari orang lain. Ini bukan kesombongan, ini bukan kedinginan, ini adalah keyakinan yang tak tergoyahkan pada nilai Anda sendiri. Ketika Anda melepaskan diri, Anda mengirim pesan yang kuat, saya tidak membutuhkan Anda untuk melengkapi saya sudah utuh. Dan secara paradoks, saat itulah dia mulai melihat Anda secara berbeda. Saat itulah rasa ingin tahu menggantikan kepastian, ketika kenyamanannya dalam perhatian Anda berubah menjadi kerinduan akan hal itu. Seorang pria stoik tidak pernah memohon rasa hormat, dia mendapatkannya melalui disiplin, ketenangan, dan pengendalian diri yang tak tergoyahkan. Dia tidak panik ketika seorang wanita menjauh, dia tidak mengejar ketika dia menjauh. Dia memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuannya untuk pergi, bukan karena marah, bukan sebagai taktik, tetapi karena dia tahu bahwa kedamaian pikirannya lebih berharga daripada kasih sayang sementara siapapun. Pikirkan tentang nyala api, jika Anda menekannya, ia akan mati, jika Anda membiarkannya bernapas, ia akan tumbuh. Pelepasan adalah napas itu, ia menciptakan ruang, ia membangun ketegangan, ia memicu ketertarikan. Ketika Anda selalu tersedia, selalu mencari, Anda menjadi dapat diprediksi, dan keterprediksi membunuh keinginan. Tetapi ketika Anda mundur, ketika Anda mempertahankan kerangka Anda, ketika Anda menunjukkan bahwa dunia Anda tidak berputar di sekelilingnya, dia mulai merasakan ketidakhadiran Anda, dan ketidakhadiran itu sangat kuat. Dia mungkin tidak mengakuinya, tetapi dia akan mulai bertanya-tanya tentang Anda, dia akan mulai memperhatikan keheningan, kurangnya kehadiran Anda, ketiadaan energi Anda dalam hidupnya, dan dalam ruang itu, rasa hormat baik dinyalakan kembali atau hilang selamanya. Jadi, jika Anda merasa dia kehilangan minat, jika Anda merasakan bahwa Anda selalu menjadi orang yang memulai, selalu orang yang mengejar, berhentilah. Rebut kembali energi Anda, rebut kembali harga diri Anda, jadilah pria yang kehadirannya dihargai, bukan dianggap remeh, karena pria yang menghargai dirinya sendiri tidak perlu meyakinkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Nomor 10. Anda mendapatkan kembali kemandirian emosional. Inilah kemenangan sebenarnya. Ini bukan tentang membuatnya merindukan Anda, bahkan bukan tentang mendapatkannya kembali, ini tentang Anda. Pikirkan tentang berapa banyak energi yang telah Anda habiskan untuk mengkhawatirkan responsnya, menganalisis kata-katanya, berharap dia akan kembali. Itu bukan kekuatan, itu ketergantungan. Saat Anda melepaskan diri, Anda mengambil semua energi itu dan mengalihkannya ke tempat seharusnya sejak awal, ke diri sendiri. Anda mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada perhatiannya. Anda mendapatkan kemandirian emosional Anda. Anda berhenti hidup dalam keadaan membutuhkan, menunggu persetujuannya untuk merasa berharga, membiarkan kehadirannya atau ketidakhadirannya mendikte kedamaian pikiran Anda. Sebaliknya,
Anda menyadari sesuatu yang seharusnya sudah jelas sejak awal, Anda sudah cukup, dengan atau tanpa dia. Dan ketika kesadaran itu sepenuhnya meresap, dunia di sekitar Anda berubah. Wanita merasakannya, orang-orang merasakannya, peluang mulai terbuka, bukan karena Anda mencoba membuktikan sesuatu atau memainkan permainan terencana, tetapi karena energi Anda telah berubah. Anda tidak lagi mencari, Anda tidak lagi menggenggam, Anda hanya menjadi dan kehadiran semacam itu langka, itu magnetis. Disinilah stoicisme berperan. Seneca pernah berkata, dia yang berani adalah bebas, dan apa yang membutuhkan lebih banyak keberanian daripada pelepasan, daripada melepaskan ilusi kendali. Kebanyakan orang berpegang erat, mereka memohon, mereka merayu, mereka memanipulasi keadaan untuk menghindari ketidaknyamanan, tetapi pria stoik, dia merangkul ketidaknyamanan karena melepaskan. Dia memahami bahwa kendali adalah ilusi, bahwa tidak ada orang, tidak ada situasi, tidak ada kekuatan eksternal yang seharusnya memiliki kekuatan untuk mengganggu kedamaian batinnya. Ketika Anda merangkul kebenaran itu, Anda menjadi tak tersentuh dan inilah ironinya, ketika Anda berhenti membutuhkannya, dia sering mulai menyadari. Dia bertanya-tanya mengapa Anda tidak mengejar, mengapa energi Anda berbeda, mengapa dunia Anda tidak lagi berputar di sekelilingnya, tetapi pada saat dia menyadarinya, Anda akan sudah berada di level yang berbeda. Anda tidak lagi bertanya, apakah dia akan kembali. Melainkan Anda akan bertanya, apakah saya bahkan menginginkannya kembali. Karena Anda akan sudah bebas. Nomor 11. Anda menyadari bahwa dia tidak pernah menjadi tujuan. Ini adalah kesadaran akhir dan yang paling kuat, dia tidak pernah menjadi tujuan, dia tidak pernah menjadi hadiah, Andalah tujuan Anda, pertumbuhan Anda, kedamaian Anda, tujuan Anda. Saat Anda melepaskan diri dari seorang wanita, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda mulai melihat kenyataan apa adanya, bukan seperti yang diinginkan emosi Anda. Anda menyadari bahwa tidak ada wanita, tidak ada hubungan, tidak ada validasi dari dunia luar yang akan pernah lebih penting daripada hubungan yang Anda miliki dengan diri sendiri, dan disinilah kebanyakan pria berjuang. Anda menginvestasikan begitu banyak waktu, energi, dan emosi pada seseorang sehingga Anda lupa siapa Anda sebelum Anda bertemu dengannya. Anda mulai menjadikannya pusat dunia Anda, berharap jika Anda mencintainya cukup, jika Anda menunjukkan betapa berartinya dia bagi Anda, dia tidak akan pernah pergi, tetapi bukan begitu cara kerja ketertarikan. Semakin Anda berpegang, semakin dia menjauh, semakin Anda mencari validasi, semakin kecil nilai Anda di matanya. Lihatlah Marcus Aurelius, salah satu tokoh Stoa terbesar sepanjang masa. Dia pernah berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan kejadian di luar. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Inilah tepatnya yang terjadi ketika Anda melepaskan diri, Anda mengalihkan fokus Anda ke dalam, Anda berhenti mencoba mengendalikan apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, atau apakah dia tetap tinggal. Anda mengendalikan diri sendiri, reaksi Anda, energi Anda, dan ironisnya, saat Anda merangkul pola pikir ini, Anda menjadi persis seperti pria yang dianggap menarik oleh wanita. Pikirkan tentang itu, siapa yang lebih menarik, pria yang cemas, selalu memeriksa ponselnya, bertanya-tanya mengapa dia belum membalas pesan, atau pria yang terlalu sibuk membangun hidupnya hingga bahkan tidak menyadarinya. Wanita tertarik pada kekuatan, bukan keputusasaan. Mereka menghormati pria yang bergerak dengan tujuan, yang bisa pergi jika sesuatu tidak lagi bermanfaat baginya. Keindahan pelepasan sejati adalah ia tidak menciptakan kepahitan, ia menciptakan kebebasan. Anda tidak lagi bertindak dari tempat ketakutan, khawatir kehilangan dia, Anda bertindak dari tempat kelimpahan, mengetahui bahwa jika dia ditakdirkan untuk berada dalam hidup Anda, dia akan ada, dan jika tidak, Anda tetap baik-baik saja. Seorang pria stoik sejati tidak berpegang erat, dia berevolusi, dia merangkul momen saat ini tanpa menggenggam kendali, dia memahami bahwa beberapa orang akan datang dan pergi dan itu tidak masalah karena kedamaiannya tidak pernah bergantung pada orang lain dan wanita yang tepat, dia tidak akan membutuhkan pelepasan, dia akan menghargai kehadiran Anda tanpa Anda harus membuktikan apapun. Jadi lepaskan bukan sebagai taktik untuk mendapatkannya kembali, tetapi sebagai komitmen pada diri sendiri karena hadiah sebenarnya bukanlah dia, melainkan Anda. Pada akhirnya, ini bukan tentang bermain-main atau mencoba memanipulasi emosi. Pelepasan adalah tentang Anda, nilai Anda, harga diri Anda, dan kemampuan Anda untuk menjauh dari situasi yang tidak melayani Anda. Ketika Anda berhenti terlalu berinvestasi pada seseorang yang tidak menghargai Anda,
Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda. Dinamikanya bergeser, dia mulai menyadari ketidakhadiran Anda, mempertanyakan perasaannya sendiri, dan menyadari bahwa pria yang dulu ia anggap remeh tidak lagi menunggu. Tetapi inilah kebenarannya, dia tidak pernah menjadi tujuan, hadiah sebenarnya selalu kedamaian Anda, kemandirian emosional Anda, dan kemampuan Anda untuk berdiri teguh pada siapa Anda, dan itulah yang diajarkan stoicisme kepada kita. Epictetus pernah berkata, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam hidup. Ia dimenangkan dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Anda tidak dapat mengendalikan bagaimana reaksinya, apakah dia merindukan Anda atau apakah dia kembali, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda bergerak maju dan saat Anda merangkulnya, Anda melangkah ke tingkat kekuatan baru, di mana Anda tidak lagi menunggu persetujuan, tetapi malah fokus pada jalan Anda sendiri. Jadi tanyakan pada diri Anda, kemana energi Anda pergi? Apakah Anda mengejar seseorang yang tidak membalas? Apakah Anda menunggu seseorang untuk menvalidasi nilai Anda atau apakah Anda berdiri teguh pada siapa Anda, mengetahui bahwa orang yang tepat akan mengenali nilai Anda tanpa Anda harus meyakinkan mereka? Saya ingin mendengar pendapat Anda, pernahkah Anda mengalami pergeseran ini? Pernahkah Anda mundur dan melihat semuanya berubah? Tulis komentar di bawah, saya membaca semuanya dan jika pesan ini sesuai dengan Anda, tekan tombol suka, itu sangat membantu. Dan sebelum Anda pergi, jangan berhenti di sini, tonton video di layar sekarang. Video itu membahas lebih dalam tentang kekuatan pelepasan, harga diri, dan psikologi ketertarikan. Anda tidak ingin melewatkannya. Terima kasih sudah menonton, tetap fokus dan sampai jumpa di video berikutnya.